Mohon izin untuk menyampaikan materi yang saya hormati. Pertama-tama saya mengucapkan para panitia masih dengan semangatnya menyelenggarakan kegiatan ini. Baik, langsung saja biar nggak membuang waktu. Tema kita pada Hari Gizi Nasional ini adalah anemia ya, pada remaja sehat bebas anemia. Itu memang ada latar belakangnya. Mulai tahun 2017, pemerintah fokus pada masalah stunting. Sehingga semua effort itu ditujukan untuk mengatasi masalah stunting. Yang kemudian tidak terduga-duga itu adalah anemia justru meningkat. Itu hasil Riskesdas tahun 2018 ya. Nah, itu meningkatnya 10% lebih. Jadi kita mengenal anemia. Saya kira anemia itu masalah yang sudah sangat umum ya di negara Indonesia maupun negara-negara sedang berkembang lainnya. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa outline ya. Kita adalah tentang bahwa anemia itu masih menjadi masalah gizi utama di Indonesia. Bagaimana bisa terjadi yang berapa luas masalah di Indonesia, ya. Juga di negara lain ya. Nah, kemudian kita akan melihat problematika masalah penanggulangan anemia di Indonesia. Kenapa sampai sekarang itu masih tinggi juga. Nah, jadi tadi semua sudah menyinggung Indonesia ini masih dan negara-negara sedang berkembang, low and middle income country, itu masih menghadap gizi. Sekarang bukan lagi burden of malnutrition, tetapi burden of malnutrition. Jadi ada kekurangan gizi, undernutrition, overnutrition, tetapi ketika kita fokus pada undernutrition, ini adalah kekurangan zat gizi makro dan juga kekurangan zat gizi mikro. Nah, yang inilah yang sulit untuk diatasi. Apa itu? Hidden hunger. Kan disebut sebagai hidden hunger. Kenapa sulit diatasi? Nggak nampak ini. Kalau orang yang kekurangan zat gizi makro, itu langsung terlihat, kurus. Orang bisa langsung melihat. Tetapi kalau kekurangan zat gizi mikro, kekurangan zat besi, kekurangan vitamin A, sampai bisa terlihat itu ketika sudah sangat parah, severe deficiency. Tetapi begitu mild atau moderate itu belum nampak, sehingga dianggap bukan suatu masalah. Nah, sedang pada kekurangan zat gizi makro, yang sekarang ini ya terbaik itu underweight. Kita lihat dari berat badan menurut umur, kemudian wasting itu berat badan menurut tinggi badannya, dan stunting adalah tinggi badan menurut umur. Nah, ini yang jadi fokus pemerintah saat ini. Nah, kemudian anemia ini juga sangat tinggi. Masalah gondok, kekurangan yodium sekarang sudah bisa diatasi. Di Indonesia itu bebas masalah kekurangan yodium. Yang dimaksud dengan bebas masalah gizi itu kalau prevalensinya itu kurang dari ambang batas tertentu ya, dengan apa namanya batasan dari WHO, itu dianggap kita sudah bebas. Nah, yang kelebihan itu obesitas. Nah, ini obesitas adalah menjadi penyebab berbagai macam penyakit non communicable disease yang berhubungan dengan gizi, nutrition. Nah, apakah itu anemia? Itu pun masih membingungkan bagi mereka. Mereka menganggap kurang darah itu apakah tekanan darah rendah, sehingga itu mereka menganggap itu kurang darah. Nah, ini masih sering menggunakan istilah ini kepada masyarakat. Nah, jadi anemia, adik-adik kalau menjelaskan tentu jangan hanya sekedar anemia itu adalah kurang darah, kan nanti ini akan membingungkan masyarakat. Masyarakat itu kadang-kadang bingung, apa itu kurang darah. Nah, itu justru kita masuklah bahwa itu kekurangan selnya,
sel darah merah. Nah, itu yang kita utamakan. Jadi tadi bahwa saat kita itu triple burden of malnutrition. Nah, fokus dari yang akan kita bicarakan adalah anemia yang ini membuat sontak dari teman-teman kalangan di sektor kesehatan. Kenapa ya anemia justru tinggi, stuntingnya sudah turun tapi anemianya justru meningkat. Ini mungkin kita akan diskusikan di nanti di tentang programnya ya. Nah, sekarang apa itu anemia ya? Bagi adik-adik mungkin yang baru di semester awal nih, kita mau lihat bahwa anemia tadi kekurangan sel darah merah. Nah, sekarang apa tandanya? Anemia itu bisa ditandai dengan gejala klinis. Dari gejala klinisnya itu pucat, kemudian pusing. Kalau pada apa itu advertising itu biasanya dikasih labelnya 5L, letih, lesu, lemah, ya, loyo, apa L ya, lebay kali ya, itu. Tapi ini yang menjadi permasalahan kalau kita itu ngomong pusing, dizziness, ada headache. Bedanya apa kalau orang pusing karena sakit ini? Orang sakit flu juga pusing. Sekarang kalau anemia, apa ciri-cirinya anemia tentang pusingnya itu? Dia berkunang-kunang. Ya, itu yang paling spesifik itu kalau habis duduk. Ya, jadi ini tanda-tanda spesifiknya adalah lightheadedness, pusing, kepala pusing, tetapi dia cirinya adalah dia langsung gelap gitu, terus berkunang-kunang, keluar bintang-bintang gitu. Iya, ini kelompok yang rawan anemia. Remaja putri adalah the most vulnerable group ya. Jadi yang paling rawan itu adalah remaja putri. Karena apa? Kebutuhannya yang tinggi yang disebabkan karena ekskresinya setiap bulan, ya reguler. Sementara kalau ibu hamil itu karena kebutuhan yang tinggi karena perkembangan janin. Begitu juga pada wanita usia subur itu pun juga merupakan kelompok yang rawan. Begitupun balita. Bayi yang lahir dari ibu yang anemia itu tentu kan anemia juga. Next. Nah, ini adalah jenis-jenis anemia. Ini sebelumnya. Oh iya, cara deteksi anemia. Nah, kalau mau cek apakah ada anemia atau tidak, kita bisa menggunakan sampel darah dari jari, finger pricks. Nah, ini kemudian ada alat yang portable, namanya HemoQ. Kemudian langsung dimasukkan ke mesinnya, langsung bisa terbaca. Nah, ini apa namanya hasil hemoglobinnya. Nah, ini kalau teori klasik, orang selalu masih menggunakan bahwa anemia itu kekurangan zat besi. Padahal anemia itu banyak macamnya. Nah, kekurangan zat besi itu dari makanan yang kurang kualitas atau memang jumlahnya dari makanan itu sendiri rendah kandungan zat besinya. Nah, teori itu memang dibuktikan dari hasil Riskesdas tahun 2010. Karena Riskesdas tahun 2018 sekarang ini data tentang anemia itu tidak ada yang seperti ini ya. Ini dia menjelaskan jenis-jenis anemianya, penyebabnya. Ada anemia mikrositik ya, ini yang iron deficiency anemia itu yang mikrositik hipokromik. Tetapi ada yang makrositik. Berapa itu? Sekitar 10% dari anemia yang ada di negara kita. Ini adalah karena kekurangan asam folat. Nah, memang betul, jadi zat besi itu memang menjadi penyebab, ya, defisiensi zat besi adalah penyebab terbesar. Kemudian kita akan lihat apakah remaja yang kurus, nah, banyak kan remaja yang kurus, meskipun juga ada sekian persen yang gemuk, tetapi
sebagian besar remaja itu kurus. Ya, apakah yang kurus itu nanti juga menjadi rawan anemia? Nah, dari satu penelitian memang terbukti remaja yang kurus atau wanita yang kurus itu memang risiko, ya, memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi kekurangan zat besi. Ya. Kenapa? Karena orang yang kekurangan energi protein secara kronik, nah, itu biasanya juga disertai kekurangan zat gizi mikro lainnya. Oleh karena itu, maka yang akan menjadi penyebab anemia adalah hambatan pembentukan heme. Jadi untuk menjadi hemoglobin itu kan ada heme, ada globin. Globin itu protein, heme itulah protein yang mengikat zat besi. Nah, itu asalnya pembentukan heme itu bukan hanya dibutuhkan zat besi saja, tetapi juga zat-zat mikronutrien lainnya itu juga dibutuhkan. Nah, sementara kalau yang gemuk ternyata juga ada risiko untuk defisiensi zat besi yang kemudian juga akan risiko menjadi anemia. Loh, gemuk kok bisa jadi anemia? Itu kan sudah kelebihan energi protein. Iya, ternyata kegemukan ini karena high fat diet, kelebihan lemak. Itu pun akan menjadi kelebihan lemak tubuh, ya, itu yang akan memicu inflamasi. Inflamasi itu yang akan menjadi penyebab orang menjadi lebih mudah defisiensi zat besi. Jadi ini yang disebut sebagai iron deficiency karena inflamasi, ya. Anemia karena inflamasi. Nah, ini beberapa hasil penelitian nih. Ya, kalau yang di negara-negara barat, di negara-negara maju, itu kekurangan zat besi itu banyak dipicu karena high fat diet. Jadi pada remaja-remaja di negara maju sana, anemianya karena inflamasi, karena hubungannya dengan obesitas. Sedangkan di negara masih low and middle income country seperti Indonesia, itu rupanya masih kaitannya tetap saja kekurangan energi protein terkait ke sana, terkait ke risiko untuk terjadi iron deficiency. Ini dulu saya penelitian ini ingin membuktikan bahwa apakah betul di negara kita pun juga ada fenomena itu. Kalau yang remaja gemuk itu akan menjadi cenderung anemia. Ternyata bukti tetap menunjukkan bahwa kekurangan energi protein itu tetap menjadi pemicunya, yang menjadi faktor risikonya. Ini kalau kita rangkum, ya, kenapa orang itu bisa menjadi anemia. Jadi interaksi antar zat gizi ada. Jadi energi, protein dan zat besi itu tetap menjadi pangkal atau penyebab yang paling besar, ya, kekurangan Fe, kekurangan protein. Nah, kalau sudah kekurangan protein itu nanti akan fungsi-fungsi di dalam tubuh, di dalam darah itu juga akan menurun. Apa di dalam darah? Ya. Protein itu digunakan untuk transportasi beberapa zat gizi mikro, ya, seperti zat N, kemudian vitamin A, Cu, ya, itu juga dibutuhkan. Itu untuk gunanya adalah untuk membentuk satu enzim yang bisa mengoksidasi zat besi sehingga dia bisa beredar di dalam darah, itu untuk dari pembongkaran simpanannya. Kalau kita itu kekurangan Cu, kita sudah punya simpanan zat besi dalam bentuk ferritin, tidak bisa diambil, ya, tidak bisa dimobilisasi ke darah. Sementara dari faktor non gizi penyebabnya bisa perdarahan, bisa penyakit karena parasit, penyakit lainnya, ya, gagal ginjal, serta faktor genetik juga bisa. Akibatnya kalau anemia apa? Kalau pada remaja itu akan mengganggu konsentrasi. Tentu selain tadi, ya, lemah letih lesu itu yang kemudian produktivitas kita menurun.
Produktivitas bukan hanya dilihat dari orang yang bekerja, tidak. Tetapi Anda belajar kemudian tidak bisa konsentrasi, itu artinya produktivitasnya turun. Kalau efektif kita itu bisa konsentrasi, belajar dalam setengah jam membaca itu bisa masuk. Tetapi kalau anemia susah sekali berkonsentrasi, Anda paling bermundar-mandir, enggak nyantol nih apa yang dibaca. Itu harus lihat. Kemudian juga bisa menyebabkan imunitas yang turun. Kalau sudah imunitas turun, maka gampang sakit. Bagaimana situasi anemia? Ya, anemia di dunia yang tetap masih yang paling besar prevalensinya adalah pada kelompok pregnant women. Ya, tetap pregnant women. Jadi pada wanita hamil itu tetap kelompok yang besar. Sama balita nih, balita preschool children itu 47%. Ya. Jadi ternyata prevalensi anemia pada balita itu lebih tinggi dibandingkan pada wanita. Itu artinya situasi global di negara-negara ini. Nah, next, sekarang bagaimana di Indonesia situasinya? Kelompok pada remaja ternyata itu tinggi, lebih dari 50%. Bahkan ini data SDKI ini 57%. Itu adalah angka anemia pada remaja putri di Indonesia lebih tinggi daripada ibu hamil, ya kan? Gitu. Nah, sehingga sekarang prevalensi anemia dan prevalensi stunting itu menjadi satu problem besar di negara kita. Itu saling ada keterkaitannya. Ya. Prevalensi anemia lebih dari 40% itu maka menjadi satu severe public health problem. Negara kita sudah masuk ke situ. Jadi sudah severe public health problem. Sekitar 59,6% adalah mikrositik hipokromik. Berarti ada sekitar 40% lainnya. Itu kan bukan karena anemia, bukan karena kekurangan zat besi. Ada yang lainnya, faktor yang lainnya, kekurangan zat gizi mikro lainnya. Kapan bahwa suatu daerah itu dikatakan severe public health problem ya? Anda bisa lihat di sini ya, bahwa anemia di Indonesia sudah masuk di sini, di kategori WHO untuk severe public health problem. Nah, sekarang kita masuk kepada problem. Kenapa masalah anemia di Indonesia itu masih saja tinggi, bahkan meningkat gitu ya pada ibu hamil, pada remaja putri. Isu programnya itu apa saja? Nah, kita itu sebenarnya nggak punya data peta prevalensi anemia yang secara kontinu. Ya. Kemudian tablet tambah darah secara program, ya, itu banyak sekali problemnya, obstacle-nya, hambatan-hambatannya ya. Dan ini merupakan program utama untuk mengatasi masalah anemia, suplementasi dengan tablet tambah darah. Meskipun nanti ada program-program yang non suplemen ya, seperti fortifikasi, kemudian menu ya dari food base itu yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, itu masuknya pada modifikasi menu. Nah, permasalahan sekarang fortifikasi di Indonesia ini sudah ada sebenarnya sejak tahun 2000 itu sudah ditetapkan wajib mandatori bahwa penambahan Fe, penambahan iron ke dalam tepung terigu. Kenapa dipilih tepung terigu? Itu karena sekarang pergeseran pola makan kita ini ya di Indonesia itu tepung terigu itu sudah menjadi kebutuhan utama. Apa itu? Mie, ya kan? Mie itu banyak dikonsumsi oleh segala macam lapisan di masyarakat di mana saja. Ya. Oke, terus permasalahan ini, ya, apakah karena pencabutan fortifikasi ini ya, kewajiban fortifikasi pada pengusaha ya yang mendatangkan tepung terigu itu kemudian menjadikan anemia ini menjadi tinggi? Nah, itu perlu kajian gitu. Prinsip program anemia itu ada 4 macam ya, prinsipal ya, suplementasi ya, fortifikasi, modifikasi menu, dan pengendalian penyakit parasit. Pengendalian penyakit. Nah, sekarang kalau suplementasi, apa yang akan diberikan?
Apa jenis intervensinya? Sejak tahun 1970 negara kita ini sudah menggunakan tablet tambah darah ya, dengan formula kandungannya itu 60 mg Fe dan 250 mikrogram asam folat dulu ya, sampai dengan tahun 2016 itu kemudian diganti formula sulfat ya, ironnya yang semula dari sulfat karena banyak keluhan mual muntah, pakai formula ferrofumarat. Harapannya itu mengurangi mual, mengurangi efek samping, intinya begitu. Tablet tambah darah pada remaja putri. Ini kalau kita lihat life cycle approach for iron supplementation. Itu sebenarnya untuk program suplementasi itu bisa dilakukan pada seluruh kelompok masyarakat, tetapi ya kita masih prioritas untuk karena keterbatasan anggaran mungkin ya negara kita. Nah, yang utama ini adalah ibu hamil dan sekarang itu remaja putri. Meskipun secara program distribusi tablet tambah darah pada remaja putri itu masih perlu penanganan pembenahan program yang komprehensif. Karena apa? Masih variasi di berbagai daerah ya. Ada yang menganggarkan untuk tablet tambah darah, tapi ada daerah yang tidak menganggarkan untuk remaja putri. Saluran distribusinya bagaimana? Melalui sekolah ya, UKS, tapi ada yang UKS tidak jalan. Monitoringnya siapa? Apakah petugas puskesmasnya datang ke sekolah? Kalau dari studi yang kemarin kami lakukan, itu ada sekolah yang menerima tablet tambah darah, itu di drop aja sama petugas puskesmas, udah itu cuma dari jendela katanya begitu. Monitoringnya nggak ditanyakan, itu cuma disampaikan, oh masih ada sekian, itu cuma dari omongan dari antar dipisahkan oleh jendela. Nah, semacam itu. Nah, tidak ada tercatat dengan baik. Nah, itu masih beberapa hal yang ditemukan ya di lapangan. Ini kalau kita lihat produk kemasan tablet tambah darah yang dari program itu kan produk dari Kimia Farma ya, seperti ini. Ini diberikan pada ibu hamil dan juga diberikan kepada remaja putri. Tadi kalau Pak Nis tadi kan menyinggung, kalau memberikan sesuatu ya program itu jangan diukur dari diri sendiri, tapi apa kebutuhannya yang akan yang jadi target program kita. Kalau itu pada remaja diberikan istilahnya suplemen yang sama atau obat lah ya, itu kita termasuk obat. Kan mereka menilainya itu sebagai obat yang sama. Loh kok sama itu? Saya enggak hamil kok diberi kayak gitu, seperti orang yang hamil itu juga minum seperti itu. Nah, kalau ketahui remaja itu, oh ini diberikan juga pada ibu hamil, kan begitu ya. Nah, ini yang kemudian bisa jadi tablet tambah darah. Minum tablet tambah darah seminggu sekali untuk remaja putri itu bisa mencegah anemia. Akan tetapi program tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Itu yang terjadi ya. Ada banyak penolakan. Nah, sementara kalau produk suplemen yang mengandung zat besi dan asam folat seperti regulasinya, ya, kita kan punya, negara kita kan juga punya regulasi ya untuk standarisasi suplemen untuk mengatasi anemia, suplemen yang mengandung standarnya, ironnya itu, asam folatnya sekarang standarnya adalah 400 mikrogram. Tetapi kenyataannya kalau yang dijual komersial, kandungannya itu masih banyak produk-produk yang tidak memenuhi syarat. Ininya di situ. Nah, ini juga ya, banyak produknya. Nah, sekarang problem yang lain, itu dari sisi produk. Problem yang lainnya adalah supply chain management. Rantai ini ya.
produksi. Nah, ternyata kalau kita itu produksi suplemen ini, tablet tambah darah, itu kan bahan bakunya itu ternyata masih tergantung dari luar negeri kan gitu tentunya. Nah itu masalah politik tinggi tentunya kalau kita mau lihat tentang supply chain ini ya. Jadi problemnya pada bahan baku, kemudian distribusinya, lalu monitoringnya, bahkan perencanaan di kabupaten-kabupaten itu belum seluruhnya punya SOP dalam perencanaan. Belum lagi ini kalau dilihat dari lamanya merencanakan sampai datangnya tablet tambah darah itu beragam sekali. Ada yang lama mengusulkan, lama baru bisa, ada yang cepat dan sebagainya. Dari daerah-daerah itu belum seragam. Nah, secara keseluruhan masalah dalam program suplementasi. Nah, ini saya lihat ini data dari literatur review maupun dari studi survei nasional. Jadi angka kepatuhan gagalnya ya belum berhasilnya program penanganannya, kepatuhannya yang masih rendah. Jadi pada ibu hamil itu kepatuhan sekitar, ini kalau dari studi yang kita literatur review, sekitar 32 sampai dengan 60. Kan kalau itu data Riskesdas, malah jauh lebih rendah lagi nih. Karena kepatuhan itu dinilai dari konsumsi minimal 52 tablet per tahun. Artinya ini kan seminggu sekali itu kalau dihitung dalam 1,6%. Rendah sekali. Sementara kalau pada ibu hamil itu yang patuh sesuai dengan anjurannya pemerintah minimal 90 tablet itu 38,1%. Ini kurang dari 50% semua ya. Gitu. Jadi ini problem terbesar. Ini studi yang kami lakukan dengan Mbak. Nah, ini sekarang faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Ternyata berbeda nih antara remaja dan ibu hamil gitu. Kalau remaja pasti yang menyebabkan tidak patuh tuh ya karena rasanya ya. Mual nggak mau udah. Ya. Kemudian apa ini tuh ibu hamil dan sebagainya yang menjadi penyebabnya faktor kepatuhan ya. Pemerintah kita sebenarnya untuk program penanggulangan anemia pada remaja putri itu sudah ada program ya yang didistribusikan melalui sekolah, itu sudah disertai dengan buku untuk monitoring. Nah, cuman kita belum tahu nih apakah semua sekolah sudah mendapatkan ini ya, terutama SMP, SMA ya, buku tentang buku catatan ya, raport kesehatan, raport kesehatanku, apa ya judulnya. Nah, itu yang dari Kemenkes. Sementara dari Kemendikbud itu juga ada buku. Namanya Sekolah Sehat Berkarakter. Nah, itu sama-sama diterima di sekolah. Nah, apakah kedua buku ini untuk monitoring implementasi di sekolah? Nah, ini yang kita belum ada evaluasinya. Kita kemarin tuh termasuk di sini ada Konita ya, itu jadi tim untuk melakukan meta analisis dari sekian ribu paper. Kemudian kita lihat ambil yang berkualitas. Kemudian yang berkualitas inilah kemudian kita lakukan meta analisis. Ternyata konsumsi buah dan sayur yang menyertai bisa buat efek tablet tambah darahnya untuk meningkatkan HB. Nah, intinya di situ. Nah, tadi kan Pak Anies sudah menjelaskan tadi ya beberapa sayur, buah ataupun makanan-makanan sumber-sumber makanan itu bisa meningkatkan penyerapan zat besi. Ya,
dari level penyerapan, atau mungkin juga dari level availability, artinya pemanfaatan di dalam tubuh. Itu kalau sudah pemanfaatan, itu artinya yang sudah ada di dalam darah tuh. Yang sudah ada dalam darah, kemudian bisa masuk sel apa enggak. Nah, itu namanya biological availability. Jadi sayur buah. Nah, sayur buah apa? Nah, itu buah yang paling banyak diteliti di sini adalah jambu, ya, jambu biji. Jambu biji, pepaya, kemudian ada buah bit juga. Buah bit, jambu biji, pepaya, itu bisa meningkatkan tadi, memperkuat efek tablet tambah darah dalam meningkatkan hemoglobin. Nah, ini kan jambu biji, karena apa? Sumber vitamin C tinggi. Sumber vitamin C tinggi itu jambu biji dan pepaya. Nah, kita selama ini kan menganggap bahwa jeruk itu yang tertinggi. Oh, tidak, itu justru pada jambu biji dan pepaya. Konsumsi vitamin C, ya, sebagai suplemen itu juga bisa memperkuat efek tablet tambah darah dalam meningkatkan hemoglobin. Nah, kemudian kita lakukan ini analisis subgrup. Analisis subgrupnya itu apa? Pada kelompok ibu hamil dan pada kelompok remaja putri. Nah, yang vitamin C itu ternyata efeknya itu lebih besar pada ibu hamil. Sedangkan next, vitamin A, lanjut. Pada vitamin A itu juga bisa meningkatkan efek tablet tambah darah, tapi peningkatannya itu kalau dilakukan analisis grup itu lebih besar pada kelompok remaja. Nah, jadi dari temuan ini, meta analisis ini, kita bisa anjurkan ini nanti kalau lakukan edukasi ke masyarakat. Kalau pada kelompok remaja putri, itu apa zat gizi lain yang perlu ditambahkan dan sebagainya. Ya, sayur apa, buah apa. Ya, kalau sayur kemarin yang dari studi itu yang kita nilai itu kualitasnya baik, kemudian kita masukkan ke meta analisis itu bayam dicampur dengan madu gitu. Nah, sekarang kalau tadi ternyata penambahan zat gizi mikro menyertai tablet tambah darah, artinya kalau sudah ditambah zat gizi mikro ya baik itu vitamin C, vitamin A, atau sebenarnya ada zat N juga, tapi zat N efeknya nggak terlalu tinggi, ya, nggak terlalu baik terhadap peningkatan hemoglobin. Nah, itu ada alasannya karena Fe, Zn itu berkompetisi ya mereka. Sementara vitamin C dia akan meningkatkan penyerapan. Nah, itu hanya efeknya lebih baik pada ibu hamil. Kenapa? Karena ibu hamil itu efektivitas penyerapannya lebih tinggi. Tetapi pada remaja itu pada vitamin A-nya yang punya efek yang lebih besar. Kenapa? Vitamin A levelnya ada di darah. Nanti efek bukan pada saat penyerapan. Kalau penyerapan kan di gastrointestinal nih, belum masuk ke darah. Nah, begitu. Jadi memang sementara kalau ibu hamil kan sudah hemodilusi, jadi kan sudah darah sudah ada tambahan plasma ya. Oke. Nah, kalau mengingat atau mempertimbangkan penambahan zat gizi mikro tadi memberikan efek yang lebih baik. Berarti apakah tidak perlu nih bahwa iron folic acid atau tablet tambah darah itu lalu diganti dengan multi mikronutrien? Apa itu multi mikronutrien? Multi mikronutrien adalah formula yang mengandung zat besi dan asam folat ditambah berbagai macam zat gizi mikro. Kalau penelitian-penelitian yang tadi diceritakan dalam meta analisis itu kan minum tablet tambah darah, PPG, kemudian minum tablet vitamin C, atau minum tablet tambah darah, minum lagi vitamin A. Kenapa itu nggak dijadikan satu formula saja menjadi multi mikronutrien? Nah, yang beredar di pasaran, ya, yang dijual di apotek, itu sebenarnya formula multi mikronutrien, cuman kualitas ataupun kandungan zat besi dan asam folatnya tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam PMK, Peraturan Menteri Kesehatan nomor berapa nih, saya tadi nggak hafal di slide tadi. Nah, tahun 2016. Nah, nomor 80 tahun 2016 itu sudah ada peraturan pemerintah tentang standar kualitas dari suplemen penambah darah. Nah, apa peran kita? Berperan tinggi. Universitas Erlangga, ya,
UMAMI terutama itu yang menjadi salah satu tim task force MMS Indonesia. MMS singkatan dari Multiple Micronutrient Supplementation di Indonesia. Ini kita sedang menggodok nih di Jakarta ini bagaimana switching. Jadi switching peralihan dari tablet tambah darah akan menuju kepada multiple micronutrient. Jadi kita kolaborasi Institut Gizi Indonesia dengan Vitamin Angel, juga dengan John Hopkins University yang menggodok tentang itu. Di Sidoarjo ada ini evidence di kecamatan, 2 kecamatan di Sidoarjo itu sudah memanfaatkan multiple micronutrient. Sementara kita ambil ini kan cuma studi kecil ya, mahasiswa yang menggunakan. Nah, 1 kecamatan masih menggunakan tablet tambah darah. Nah, kita dari angka anemianya, ternyata angka anemia ini yang sudah menggunakan multiple micronutrient itu di Kecamatan Tarik dan Balong Bendo. Kita lihat angka anemianya berapa. Angka anemianya yaitu yang biru itu anemia. Tarik itu 23,8%, Balong Bendo 41,7%, sementara di Candi ini yang belum, yang masih menggunakan iron folic acid 63%. Nah, apakah itu efek dari multiple micronutrient? Nah, ini kan studi epidemiologi ya. Kita belum bisa mengkaitkan secara langsung, pasti ada banyak faktor yang menjadi. Nah, ini UNER itu menjadi bagian untuk bisa mengadvokasi kepada pemerintah pusat untuk akan mengalihkan iron folic acid tablet tambah darah nanti menuju pada multiple micronutrient yang memiliki dari evidence yang meta-analisis ya, di berbagai negara itu sudah membuktikan keunggulan dari multiple micronutrient. Selamat Hari Gizi ke-61, Cegah Anemia Sejak Remaja. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.